Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Nur Fadila, saya dari kelas MJ 404, mata kuliah Perekonomian Indonesia, akan mempresentasikan jawaban dari soal UAS. Soal nomor 4, jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan Bank Indonesia dalam konteks pasar modal. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sebelumnya merupakan dua bursa efek terpisah di Indonesia yang kemudian bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI pada 1 Desember 2007. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam regulasi dan pengawasan pasar modal, termasuk BEJ dan BES sebagai bank sentral yang bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan. Hubungan antara BEJ, BES, dan BI dalam konteks pasar modal. Penggabungan menjadi BEI, yaitu BEJ yang fokus pada pasar saham dan BES fokus pada pasar obligasi dan derivatif, bergabung untuk membentuk Bursa Efek Indonesia atau BEI demi efektivitas operasional dan transaksi yang lebih besar. BEI menjadi pusat perdagangan efek terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu yang terkemuka di Asia Tenggara. Regulasi dan pengawasan. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi industri pasar modal, termasuk BEJ dan BES, serta BEI. Peran yang kedua yaitu stabilitas sistem keuangan. BEI berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang secara tidak langsung mendukung kesehatan dan efisiensi pasar modal. Peran yang ketiga yaitu sebagai kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dapat mempengaruhi kondisi likuiditas dan suku bunga di pasar modal, sehingga berdampak pada aktivitas perdagangan efek. Peran yang keempat sebagai fungsi pasar modal. BEJ, BES, dan BEI berperan sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau emiten dengan pihak yang membutuhkan produk investasi surat berharga atau investor. Bursa efek menyediakan sistem dan sarana untuk jual beli efek secara efisien. Jadi kesimpulan hubungannya, lembaga BEJ dan BES yang berperan sebagai bursa efek sebelum tahun 2007 itu sebagai tempat perdagangan saham dan obligasi. Lembaga BEI, gabungan dari BEJ dan BES, satu-satunya bursa efek di Indonesia saat ini. Sedangkan lembaga Bank Indonesia, perannya sebagai bank sentral, menentukan kebijakan moneter yang mempengaruhi pasar modal. Lalu soal nomor 5, yaitu jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, meliputi penguatan cadangan pangan nasional, pengendalian impor dan ekspor, peningkatan infrastruktur, serta diversifikasi produk dan konsumsi pangan. Selain itu, upaya modernisasi irigasi, pengembangan teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan, serta meningkatkan kualitas dan keamanan pangan juga menjadi fokus utama. Strategi-strateginya yang pertama, penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan berupaya memperkuat cadangan pangan nasional untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan, terutama saat terjadi gejolak harga dan atau bencana alam. Ini termasuk pengadaan dan penyimpanan berbagai jenis pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pengendalian impor dan ekspor pangan. Pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan mengatur tata niaga impor dan ekspor pangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi kepentingan petani lokal. Strategi yang ketiga, peningkatan infrastruktur.
Pembangunan dan modernisasi infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi, jalan, gudang, dan pelabuhan menjadi prioritas untuk memperlancar distribusi pangan dan mengurangi kerugian pasca panen. Strategi yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pemerintah melalui program penyuluhan dan pendampingan pertanian berupaya memberdayakan petani dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pertanian dan pangan. Pelatihan dan transfer teknologi juga dilakukan untuk memastikan petani dapat mengadopsi praktik pertanian yang baik dan teknologi modern. Strategi yang kelima, pengembangan teknologi. Penggunaan teknologi dan sistem informasi geografis untuk pemetaan lahan dan pemantauan pertumbuhan tanaman membantu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Pengembangan teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan modern seperti gudang dingin dan sistem pengeringan membantu menjaga kualitas dan daya tahan pangan. Strategi yang keenam, kebijakan pangan yang terintegrasi. Pemerintah berupaya mengintegrasikan kebijakan ketahanan pangan dengan kebijakan pembangunan nasional lainnya, seperti kebijakan ekonomi makro, kebijakan pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerataan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya peningkatan ketahanan pangan selaras dengan tujuan pembangunan nasional lainnya. Soal ketiga, yaitu soal nomor 6, bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masalah ketahanan pangan. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat merupakan solusi jangka panjang yang krusial untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dengan meningkatkan kapasitas individu dan komunitas dalam mengelola sumber daya pangan, adopsi praktik keberlanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Peran pendidikan dalam ketahanan pangan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan melengkapi masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan teknik pengolahan serta penyimpanan pangan yang aman. Yang kedua, kesadaran gizi dan pola makan sehat. Pendidikan juga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya gizi dan mendorong adopsi pola makan yang sehat dan beragam. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih efektif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program pangan di tingkat lokal. Selanjutnya, peran pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan. Yang pertama, mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Pemberdayaan masyarakat membekali mereka dengan alat dan peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pengembangan agribisnis berbasis lokal dan peningkatan akses terhadap sumber daya pangan. Keamanan pangan dan ketersediaan. Upaya pemberdayaan berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya pangan lokal dan promosi pola konsumsi pangan yang beragam, sehingga menciptakan keamanan pangan. Ketiga, kemampuan adaptasi dan keberlanjutan. Pemberdayaan membantu masyarakat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan krisis serta mengajarkan mereka perencanaan jangka panjang untuk keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Optimalisasi potensi lokal. Melalui pelatihan dan pendampingan masyarakat diberdayakan untuk memanfaatkan potensi desa. Misalnya dengan mengembangkan produk lokal dan merancang strategi promosi. Yang terakhir, menciptakan kemandirian. Pada akhirnya, pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan pada tingkat rumah, tangga, dan komunitas, di mana masyarakat memiliki kontrol dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.